Ibu izin dimulai ya. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ibu Ima Kusumanti selaku dosen praktikum aplikasi komputer, Kak Ceria dan Kak Hilda selaku kakak asisten. Tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan project stretch kami, hasil project stretch kami selama beberapa minggu ke belakang yang kami kerjakan. Pada kesempatan kali ini, dari project ini kami membuat game yang diberi judul Sugaku Orin Piku, di mana Sugaku Orin Piku ini adalah bahasa Jepang yang kita ambil yang memiliki arti Olimpiade berhitung. Game ini terinspirasi langsung dari para anak-anak kecil, di mana saat ini bermain game di kalangan mereka sudah menjadi kebiasaan. Dari situ terbesitlah ide bagi kami untuk menjadikan game bukan hanya sebagai ajang hiburan saja, akan tetapi juga sebagai sarana untuk belajar sekaligus bagi mereka. Boleh di next, Ray? Kemudian di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Koni Nurlela, kemudian ada Muhammad Lutfi, dan berikutnya ada Hasna Nabila, kemudian yang terakhir ada Reindra. Next. Mungkin langsung saja untuk penjelasan berikutnya mengenai penjelasan game akan disampaikan oleh Reindra. Kepada Reindra, saya persilakan. Baik, terima kasih Koni. Sebelumnya di sini saya akan memulai penjelasan dimulai dari latar belakang, di mana seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin berkembang, Scratch ini bukan lagi sebagai sarana untuk membuat animasi atau permainan saja, tetapi juga sebagai sarana belajar bagi anak-anak. Dengan berbasis belajar sambil bermain yang menggunakan unsur edukasi dan hiburan yang membuat belajar ini jauh lebih menyenangkan. Kelompok kami membuat permainan kecil di Scratch sekaligus bertujuan untuk edukasi anak-anak untuk belajar berhitung. Di dalam game yang kami buat ini juga tidak hanya melatih berhitung dengan cepat, melainkan kita juga melatih agar anak-anak bisa mengetik dengan cepat. Hal ini juga yang menjadi dasar ide dibuatnya game ini. Seperti yang dijelaskan oleh Koni sebelumnya, game yang kami buat ini bernama Sugaku Orin Piku yang diambil dari bahasa Jepang. Kenapa kita mengambil dari bahasa Jepang? Karena yang kita tahu ini siswa-siswi di sana itu memiliki level kecerdasan berhitung yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Koni. Baik, terima kasih Ray untuk penjelasannya. Berikutnya, boleh di next PPT-nya. Nah, berikutnya ada alasan dan kapan kami membuat game ini. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Hasna. Kepada Hasna, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan alasan kenapa kelompok kami memilih game ini dan kapan game ini dibuat. Alasan kami memilih game ini adalah datangnya motivasi dari para anak-anak kecil yang saat ini tumbuh di era globalisasi menjadikan gadget adalah hal yang biasa dan lumrah dimainkan oleh banyak anak kecil maupun kalangan lain. Sehingga banyak dari mereka lebih mengedepankan bermain gadget, terutama bermain game menjadi salah satu hal yang wajib saat sedang suntuk. Begitupun sama halnya dengan kami selaku mahasiswa. Nah, dari sinilah kami memutuskan untuk memulai membuat sebuah game yang boleh dimainkan oleh berbagai jenis kalangan, dari mulai muda hingga tua. Tetapi game ini bukan sekedar hanya game biasa, kami merangkai dengan sedemikian rupa agar game yang kami ciptakan bukan hanya sebagai ajang hiburan saja, namun juga sebagai sarana belajar berhitung. Karena selama ini belajar berhitung dinilai sangat membosankan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat game ini guna mempermudah untuk trik belajar berhitung dengan tepat dan cepat. Kemudian kapan kami membuat game ini? Kami memulai membuat game ini selama 9 hari, dimulai pada hari Sabtu 21 Mei 2022. Dalam 9 hari tersebut, kami berdiskusi dari mulai memikirkan konsep, kemudian mulai mengerjakannya secara bersama-sama melalui room Zoom. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi.
Di sini saya akan menjelaskan tujuan kelompok kami membuat game. Yang pertama, menghasilkan sebuah aplikasi game yang dapat melatih berhitung cepat untuk semua kalangan dengan mudah dan menyenangkan. Yang kedua, mengasah kemampuan otak, terutama pada anak-anak dalam menghitung cara tepat. Yang ketiga, menghasilkan sebuah aplikasi game yang dapat melatih mengetik dengan cepat dan tepat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Koni. Baik, terima kasih Lutfi. Untuk materi berikutnya mengenai manfaat kami membuat game ini. Selain untuk bermain game yang kami ciptakan juga dapat menjadi sarana untuk belajar dan juga untuk mengasah kemampuan otak dalam berhitung, sehingga belajar berhitung yang semula membosankan, kini jauh lebih menyenangkan dan tidak cepat untuk bosan, karena kami menyediakan fitur-fitur game belajar yang lebih menarik dan animasi yang menyenangkan tentunya. Game yang kami ciptakan tak hanya untuk anak-anak pemula saja atau kalangan awal belajar dalam belajar berhitung. Akan tetapi, game ini juga bisa menjadi acuan untuk para pemainnya melatih kemampuan belajar berhitungnya, sehingga bisa dijadikan sebagai latihan berhitung sehari-hari. Tak hanya belajar berhitung dengan game yang kami ciptakan, kami juga membantu anak-anak atau kalangan lain yang bermain game ini untuk melatih kemampuan otaknya, dengan cara mensinkronkan otak dan tangannya agar keduanya bisa berjalan bersama. Saat otaknya memutar mencari jawaban, jari di tangannya juga mengharuskan untuk mengetik lebih cepat agar tidak selesai oleh waktu. Boleh di next PPT-nya. Nah, untuk cara memainkan gamenya akan dipaparkan oleh Lutfi. Kepada Lutfi, saya persilakan. Ya, bagaimana cara mainkan game ini? Yang pertama, klik green flag. Yang kedua, kemudian pilih tanda operasi hitung yang ingin dimainkan. Boleh pilih lebih dari satu, boleh pilih satu juga. Yang ketiga, pilih salah satu level yang ingin dimainkan. Lalu klik go. Tunggu hitungan mundur, lalu muncul kata go pada layar. Kemudian pada layar tersebut terdapat 4 jari yang dimainkan pemain dari bawah. Setelah itu muncul soal yang berada di bawah layar yang sesuai dengan cepat. Jika pemain menjawab pertanyaan dengan tepat, maka akan ada suara ting dan akan berganti soal. Jika pemain menjawab pertanyaan kurang tepat, maka akan ada suara ten dan akan berganti soal. Jika pelari pemain paling bawah sampai pada finish, maka pemain dinyatakan menang dan game berlaku dengan itu dan waktu pengerjaannya terdapat pada garis ini. Oke, ini itu saja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rendra. Baik, terima kasih Lutfi. Mengenai codingannya akan dipaparkan oleh Rendra. Kepada Rendra, saya persilakan. Baik, terima kasih, Koni. Untuk tahap codingannya ini mungkin saya jelaskan pertama-tama bagaimana dibuatnya Scratch ini. Pertama-tama itu kita memulai dari pengerjaan backdropnya sendiri atau kita kenal dengan latar. Di sini kelompok kami membuat latar ini dari Canva. Itu cukup mudah, hanya mengubah latar warna terus menambahkan garis sebagai penanda sebagai lintasan. Setelah dibuatnya latar pertama, lanjut ke tahap coding. Untuk tahap coding yang dibuat ini kita menggunakan rumus if sebagai rumus utamanya, di mana if ini seperti bahasa Indonesianya itu artinya ketika dipilihnya mode penjumlahan, di sini kita akan mohon maaf, di sini di rumus ini akan terpapar jelas angka yang akan secara diacak oleh komputer untuk dimunculkan sebagai soal yang harus pemain kerjakan. Untuk angkanya itu diambil random dari angka 0 hingga 20. Begitupun ke bawahnya sesuai dengan modenya. Untuk mode pengurangan diambil dari angka 1 hingga 20. Lalu untuk mode perkalian
Untuk mode perkalian kita menggunakan kode khusus di keyboard, yaitu bintang. Angka yang diambil juga 0 hingga 10. Lalu untuk mode yang terakhir itu mode pembagian, kita menggunakan slash atau garis miring. Nah, ketika pemain menjawab benar, ini di rumus ini, right, itu karakter si pemain, karakter yang paling bawah ini akan bergerak satu langkah ke arah kanan dengan ditambahnya suara benar. Lalu si karakter akan bergerak. Dan ketika pemain menjawab salah, sama halnya harus bergerak mundur satu, lalu ada suara ketika pemain menjawab salah. Mungkin langsung ke bagian pentingnya aja, yaitu di mana di sini ada karakter-karakter yang kita upload, yang sama kita buat juga di Canva, ada di sini. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kita juga sama menggunakan rumus if, di mana ketika karakter pemain juara 1 itu akan berubah kostumnya menjadi ada angkanya di sini. Jadi terlihat bahwa pemain ini juara 1. Seperti itu. Untuk karakter-karakter selanjutnya itu sama saja, dalam pengerjaannya itu kita hanya tinggal copy paste lalu mengubah ininya, rumus go to x-nya, dimana karena memang ini berbeda tempatnya, sehingga untuk go to-nya itu kita atur sendiri. Kalau untuk rumus modenya sama halnya dengan rumus sprite di karakter, itu kita hanya tinggal copy paste satu sama lain dan mengubah ininya add-nya sesuai dengan mode yang kita mainkan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ray untuk penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya adalah game Sugaku Orinpiku yang kami buat untuk melatih kecepatan dan ketepatan berhitung seseorang dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian game Sugaku Orinpiku ditunjuk untuk semua kalangan, dari mulai anak-anak usia 5 tahun hingga orang dewasa sekalipun boleh memainkannya. Dan yang terakhir, game ini juga terdapat berbagai macam fitur operasi hitungan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pemainnya, seperti halnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Juga terdapat berbagai level sesuai yang pemain inginkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi ya, setiap kelompok. Tidak ada yang terlewat. Ya, jadi saya sedikit mengulas dari kelompok 1 ya, yang